Pancasila sebagai ideologi kebangsaan adalah status ketika para pendiri bangsa tengah mencari, memperjuangkan dan berusaha merumuskan ideologi apa yang kiranya tepat untuk Indonesia merdeka di kemudian hari. Peringatan 1 Juni, hari lahir Pancasila dan Bung Karno. Pada masa-masa awal kemerdekaan, tidak banyak lagi pembicaraan mengenai Pancasila. Pancasila mulai dikenal kembali ketika diterbitkannya buku bertajuk Lahirnya Pancasila. Bung Karno menggembleng dasar negara tahun 1947. Isi buku tersebut merupakan pidato Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Hari lahirnya Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang dapat diartikan sebagai 5 dasar terbentuknya negara Indonesia. Panca berarti 5 dan sila adalah bahasa Sanskerta yang berarti prinsip atau asas. Pancasila sebagai dasar negara memiliki sejarah yang tak lepas dari proses kemerdekaan Indonesia. Diawali saat pemerintah Jepang menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan, sehingga Indonesia dapat berdiri sendiri. Perlu ditentukan dasar negara terlebih dahulu, karena itulah Jepang membentuk suatu badan yang mengatur persiapan kemerdekaan Indonesia. Pancasila merupakan fakta sejarah sebagai bagian dari proses berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila adalah hasil sejarah yang sangat berharga sehingga kita mampu bersepakat memilihkan dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Jepang membentuk suatu badan bernama BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. Pada tanggal 29 Mei 1945 hingga 1 Juni 1945 diadakan sidang pertama BPUPKI. Pada hari pertama sidang, Ketua BPUPKI Dr. KRT Rajiman Widyodiningrat mengawali sidang dengan mengajukan pertanyaan kepada anggota sidang. Pertanyaan tersebut, apa dasar negara Indonesia yang akan kita bentuk ini? Pertanyaan itu menjadi persoalan yang paling dominan sepanjang 29 Mei sampai 1 Juni. Meskipun ditanggapi secara berbeda oleh masing-masing pembicara, berdasar pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sidang pertama BPUPKI membahas tentang rancangan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Tanggal 1 Juni 1945, hari keempat sidang BPUPKI, Soekarno berpidato di kemudian hari dikenal dengan pidato lahirnya Pancasila. Sidang pertama BPUPKI telah selesai dan terjadi masa reses. Soekarno dan sebagian anggota BPUPKI masih berkumpul. Anggota BPUPKI membentuk panitia kecil yang berjumlah 9 orang. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Djokrosujoso, Abdul Kahar Muzakir, Agus Salim, Ahmad Subarjo, Wahid Hashim, dan Muhammad Yamin. Dalam rapatnya tanggal 22 Juni 1945, pertemuan panitia kecil ini berhasil merumuskan suatu bentuk persetujuan atau modus antara pihak kebangsaan dan Islam. Kesepakatan bersama ini dicantumkan dalam suatu naskah mengenai rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara. Hasil rumusan tersebut selanjutnya dikenal dengan nama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Piagam itu berisi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan Piagam Jakarta hasil panitia 9 ini dibawa ke sidang BPUPKI yang kedua yang berlangsung tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara hasil karya panitia 9 disetujui oleh peserta sidang untuk menjadi rancangan pembukaan Hukum Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Selain menyetujui Piagam Jakarta, sidang BPUPKI kedua menghasilkan Hukum Dasar Negara atau Undang-Undang Dasar yang memuat pasal-pasal mengenai ketentuan bernegara yang disusun oleh panitia perumus Undang-Undang Dasar dan rancangan pernyataan Indonesia Merdeka. Oleh karena itu,
Pancasila berbunyi, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.